Mungkin kamu pernah berpikir zaman sekarang untuk menjadi apa yang kita inginkan sepertinya cukup sulit. Karena untuk mencapai apa yang kita inginkan pasti ada proses dan perjalanan yang harus kita tempuh. Dan dari perjalanan itulah rintangan akan selalu datang menghadang kita. Coba ingat kembali, pasti kamu pernah ketika sedang mengerjakan atau menekuni sesuatu, lalu kamu melihat orang lain yang berhasil dan sukses dari hal lain, dan kamu mulai bimbang dengan apa yang selama ini kamu kerjakan dan tekuni. Akhirnya kamu meninggalkan apa yang selama ini kamu kerjakan dan mengikuti jalan orang lain yang sukses dan berhasil lebih cepat. Pernahkah seperti itu? Dan itulah salah satu rintangan di zaman sekarang. Ketika kamu melakukan apapun dan menekuni hal apapun, sudah pasti kamu akan selalu terbayang-bayang dengan kesuksesan orang lain yang terkesan cepat dan instan. Dan ini akan membuat kamu tidak fokus pada tujuanmu. Alhasil, kamu tidak akan konsisten dalam menjalankan apa yang kamu sedang kerjakan. Contoh, ketika kamu ingin sukses, lalu kamu mengambil cara dengan menjadi seorang pebisnis, berharap kamu akan sukses dan berhasil. Lalu, kamu akan melihat orang lain sukses dengan mudah, hanya dengan membuat konten video saja. Dan ketika kamu mencoba menekuni dunia konten kreator dan belum ada hasil, kamu melihat hidup orang lain lebih enak dengan menjadi profesi lain. Sudah pasti kamu akan terdistract lagi dan ingin menjadi seperti mereka. Dan seperti itulah seterusnya. Ada sebuah buku yang berjudul The Paradox of Choice, Why More is Less. Intinya dari buku ini adalah bahwa semakin banyak pilihan, semakin kita bingung untuk menentukan pilihan. Contoh, semakin maju perkembangan zaman, sudah pasti peluang pekerjaan semakin besar. Karena kini peluang pekerjaan tidak hanya datang dari perusahaan yang mengharuskan ijazah sebagai syarat, tapi dari internet pun kita bisa menghasilkan, bisa menjadi YouTuber, blogger, affiliate, influencer, buka jasa sendiri, dan lain-lain. Tapi faktanya masih banyak orang yang bingung ingin menjadi apa dan seperti apa. Benar kan? Contoh rintangan lain dari kehidupan ini adalah ketika kita ingin memanfaatkan internet sebagai hal positif. Tidak jarang kita diperlihatkan hal-hal yang tidak pantas atau tidak baik. Seperti banyaknya orang yang hidup tenang tanpa hutang, kini menjadi terlilit hutang karena terkena promosi iklan pinjaman online. Banyak orang yang hanya bermain game demi hiburan, kini bermain game judi online yang dibungkus seakan game online biasa. Banyak orang yang jauh dari pornografi, tapi kini tidak sedikit orang yang tahu di mana mereka bisa mendapatkannya. Cobaan dan godaan di zaman sekarang sangat banyak dan bervariasi. Bahkan terkesan tidak terlihat berbahaya, tapi efeknya berbahaya bagi dirimu hingga masa depanmu. Perkembangan zaman dan teknologi hampir memang memudahkan segala aspek, dan termasuk memudahkan hal buruk dan negatif datang pada kita. Yang dulunya judi hanya ada di tempat-tempat sepi dan tempat-tempat tertentu, itu pun hanya orang tertentu yang tahu dan bisa masuk. Kini judi bisa dilakukan online. Yang dulunya penipuan dilakukan secara face to face atau paksaan, kini penipuan bisa dilakukan dengan tanpa tatap muka dan cara halus. Teknologi memudahkan jika kamu seorang yang rajin dan tekun, tapi teknologi merugikan jika kamu orang yang pemalas dan tidak kreatif. Orang pemalas menggunakan teknologi sudah pasti akan menjadi semakin malas. Orang pemalas dulu hanya sebatas tidak mau bekerja dan tidak mau pergi keluar. Tapi kini orang pemalas makin pemalas, karena hanya sekedar keluar kamar pun mereka malas. Dan salah satu efeknya adalah sosial media yang mengunci kita. Sedangkan orang kreatif, mereka aktif mencari ide dan pergi ke sana ke sini untuk mendapatkan ilmu dan pengalaman. Tapi dengan adanya teknologi, mereka bisa lebih mudah dan cepat dalam mendapatkan ilmu, pengalaman, dan ide.
Jangan pikir rintangan hanya datang pada orang tertentu, khususnya yang belum sukses dan berhasil, atau orang-orang yang menengah ke bawah. Tapi faktanya, bagi orang-orang yang sudah sukses, sudah bergelimbangan harta dan tahta, mereka sebenarnya akan tetap dibayangi oleh hal-hal negatif. Orang yang bergelimbangan harta, kesetiaan mereka akan diuji. Mereka merasa punya segalanya, tapi apakah mereka bisa memilih setia atau berpoya-poya? Orang yang bergelimbangan harta dan tahta akan terus merasa tidak puas dan tidak cukup akan materi yang mereka miliki. Tapi apakah mereka bisa mengendalikan atau tidak? Orang yang memiliki tahta akan memiliki rasa dirinya paling tinggi dan kuasa atas segala hal, dan menganggap orang lain lebih rendah darinya. Tapi apakah mereka bisa tetap rendah hati dan tidak sombong? Lalu seperti apa harusnya kita menjalani hidup di zaman sekarang? Tidak mungkin dong kita menjauhkan diri dengan perkembangan teknologi dan zaman. Mau tidak mau dan butuh tidak butuh, kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman. Betul kan? Maka salah satu kunci hidup tenang dan kamu bisa terus fokus pada mimpimu adalah dengan konsisten. Tekuni dan lakukan apa yang sedang kamu lakukan. Jangan pernah tergoda dengan apa yang orang lain peroleh, karena setiap orang berbeda-beda dalam sukses. Ada yang cepat, ada juga yang instan. Ada yang sukses di bidang A, ada juga yang sukses di bidang B. Kita memiliki timeline sendiri dalam menuju kesuksesan. Fokuslah pada apa yang kita ingin tuju, dan tidak perlu untuk membandingkan dan mengukur kesuksesan kita dan kesuksesan orang lain. Contoh, jika kamu ingin menjadi pebisnis sukses dan tiba-tiba kamu melihat orang lain menjadi YouTuber terlihat mudah dan enak, melihat pegawai negeri yang hidup nyaman dengan jaminan yang pasti, seharusnya kamu melihat juga bahwa banyaknya pebisnis yang hidup sukses di luar sana, yang hidupnya nyaman dan masa depannya sudah terjamin juga. Apapun yang kamu tekuni dan tujuan kamu seperti apa, mau jadi pebisnis, atlet, influencer, YouTuber, aktor, atau artis sekalipun, pasti ada orang yang sukses dari bidangnya masing-masing. Jadi bukan berarti kamu belum sukses di bidang yang kamu tekuni dan melihat orang lain berhasil di bidang lain, lantas kamu menganggap apa yang kamu lakukan dan tekuni itu salah. Sukses bukanlah sebuah perlombaan. Sukses bukan siapa yang tercepat menggapai mimpi, tapi siapa yang terus berjuang tanpa menyerah. Memang ada kalanya kita merasa bosan dan jenuh dengan apa yang kita kerjakan dan perjuangkan selama ini. Tapi itulah konsekuensi dari sukses. Kamu harus menahan dan berdamai dengan rasa bosan, hasil yang kosong, rintangan kehidupan hingga godaan zaman. Ingat, konsisten dan fokuslah. Pesan dari saya adalah, ujian, cobaan, dan rintangan akan selalu datang dan terus bertambah seiring berkembangnya zaman. Maka sangat diwajari kita terus untuk bertambah kuat. Kuat dari fisik dan sudah pasti kuat dari mental. Zaman boleh maju dan terus berkembang, tapi sukses tetap akan selalu ada proses dan perjalanan. Tidak ada kata sukses instan. Maka apapun yang terjadi dan apapun tujuanmu, ingatlah bahwa tidak ada yang instan termasuk kesuksesan, karena ada harga yang harus dibayar, dan konsisten adalah salah satu cara untuk membayarnya.